tempat para pekerja tidur ya. Mereka dipasung, takutnya ada yang kabur ya. Kita lihat. Mereka otomatis gak bisa lari karena kakinya dipasung ya. Wanita ini ingatkan risiko jika mendapat tawaran kerja ke Kamboja, jangan tergiur gaji yang besar, nanti pulang tinggal nama. DPO Sally dan Ade, info lengkapnya ada di caption ini nih. Ade dan Sally yang ngasih loker ya. Ini dia korbannya, ginjalnya diambil ya. Agen mengajak ke Yayasan Tanjung Priuk. Sally ini agen pengurusan dokumen seperti visa kerja dan perekrut korban TPPO ke Kamboja. Dia dibayar 20 juta per kepala oleh company ya, oleh perusahaan gitu. Oh my god, berarti satu orangnya tuh 20 juta. Tapi Soleh itu jadi korban, dia diambil ginjalnya, dia jual ratusan juta bahkan miliaran ya. Ini dia udah pulang tinggal nyawa ya. Ini dia diambil ginjalnya tanpa bius, bukti kejamnya oknum di Kamboja. Ini lihat, pakai tali diikat ya di salah satu ruangan. Ini ada bercak-bercaknya, mungkin ya ginjal tuh di sini mungkin disobekin pakai pisau tapi nggak pakai anestesi. Bayangkan gimana rasa sakitnya ya. Salah satu penggerbekan polisi Kamboja terhadap pelaku pengambilan ginjal ya. Ini akhirnya ada tindakan pemberantasan mafia dan kelompok jual beli manusia oleh Buser dan polisi Kamboja. Nah, untungnya ini udah dilakukan penangkapan ya, satu persatu mungkin, meskipun jaringannya luas tapi ya udah ada tindakan ya. Kok baru sekarang kemarin kemana polisi Kamboja ya? Soalnya mungkin kasusnya baru itu ya, baru terkuak ya. Ini di salah satu rumah sakit ya kelihatannya ya. Nah ini dari jaringan yang di Indonesia ya. Jaringan yang pembuat tiket palsu, bukan tiket palsu, tiket mungkin ya, hotel, kayak lowongan kerja ke Kamboja, kayak gitulah. Nah ini ditangkap karena mereka juga dibayar gede ya. Dan ini salah satu korban nih, lihat wajahnya penuh dengan trauma ya. Ini makanan mereka di Kamboja, dan ini disiksa dia ya. Lihat di penyiksaannya ya, penuh luka gitu, mungkin dicambuk atau gimana ya. Tatapannya kosong. Dan ini makanan sehari-harinya, nasi dengan apa itu ya, nasinya juga kayaknya belum matang ya ini ya. Nasinya kayaknya nasi apa ini ya, kayak belum matang gitu, masih kayak beras gitu ya. Nah ini dia salah satu korban juga nih. Disinilah ruangan kami disekap. Oh dia bisa ngambil video mungkinnya pas lagi tidur. Kok dia selamat ya? Ini ada yang komen, kok kakaknya nggak cemas raut mukanya ya gitu. Dia kok nggak ada kayak kecemasan gitu kan ya, padahal dia di tempat kayak penjara gitu ya. Komunitas lowongan kerja Indonesia Kamboja online. Loker Kamboja dibutuhkan cewek cowok, telemarketing, no admin, gratis tanpa biaya, pengalaman dan pengalaman bisa. Gaji 9-12 juta, jam kerja 12 jam, jam 10 pagi sampai 10 malam, makan 3 kali sehari, mes 5-6 orang. Gimana nggak tergiur gitu ya, gajinya tuh 9-12 juta. Jadi kalau misalkan kalian nemu loker kayak gini ya sebaiknya dihindari aja ya. Kamboja, sebuah negara yang diam-diam menjadi surga gelap bagi para bandar judi. Tapi di balik itu semua ada rahasia berdarahnya ya. Ini terjadi pada Rizal, pemuda berusia 24 tahun dari Indonesia yang tergoda janji manis untuk kerja di luar negeri. Pekerjaannya sebagai customer service di perusahaan game online katanya. Tapi sesampainya di Kamboja, semua berubah. Dia dikurung, dipaksa kerja lebih dari 16 jam sehari. Tak dibayar hingga 1 malam. Dia pun mencoba untuk kabur ya. Dan disitulah neraka sebenarnya dimulai. Diculik kembali, dipukuli, dan akhirnya dijual. Bukan untuk kerja, tapi untuk organ tubuhnya. Ginjalnya diambil, luka dijahitnya asal-asalan. Dia tak diberi anestesi yang cukup, tak pernah dibawa ke rumah sakit. Hanya ruangan lembab di lantai bawah tanah. Wih, kayak film Squid Game ya. Rizal adalah salah satu dari puluhan, bahkan ratusan korban. Nah, semuanya itu bermula dari utang judi ya, yang tak mampu dibayar. Mereka lalu dijual ke jaringan gelap, dimanfaatkan hingga tak bisa hidup. Ini bukan hanya cerita omong kosong ya, dan juga bukan hanya cerita seram, ini kisah nyata. Ini sedang terjadi di tempat yang mungkin tidak terlalu jauh dari kita. Ini tetanggaan banget gitu kan dengan kita ya. Nah, bukan hanya Rizal aja nih, tapi masih banyak korban lainnya. Seperti Soleh Darmawan yang berusia 24 tahun, pemuda asal Bekasi, Indonesia. Awalnya ia dijanjikan pekerjaan di bidang kuliner. Namun setibanya di Kamboja ia malah disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator judi online ilegal. Tak ada hari libur, tak ada gaji, hanya tekanan target dan ancaman kekerasan. Ketika gagal memenuhi target, hukuman datang, mulai dari penyiksaan, penyekapan, hingga penghilangan organ dalam ya.
Nah, suatu hari Soleh ini ditemukan tewas, jenazahnya dipulangkan ke Indonesia. Tapi ada yang janggal, tubuhnya terlihat seperti telah menjalani operasi. Dugaan mengerikan pun muncul ya. Apakah ia menjadi korban penjualan organ? Pasti bisa aja kayak gitu ya. Ada kisah tragis lain nih, datang dari Sukabumi, namanya Samsul Diana Ahmad, 30 tahun, dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi seperti Soleh, ia dikirim ke Kamboja dan dipaksa menjadi operator judi online. Keluarganya menerima jenazah Samsul dalam kondisi yang mencurigakan. Tubuhnya penuh luka, mereka yakin Samsul itu menjadi korban sindikat penjualan organ. Tetapi pertanyaan yang lebih menakutkan adalah berapa banyak Samsul dan Soleh lainnya di luar sana yang belum ditemukan. Berarti emang ini yang baru ketemu gitu kan ya. Selanjutnya ada korban yang tak bernama nih. Nah, tak semua korban pulang dalam peti mati. Beberapa berhasil selamat ya. Namun kehilangan sebagian tubuh mereka. Aduh. Nah, ini ada selamat tapi bukan nama sebenarnya ya. Ini merupakan korban lain dari Indonesia. Ia dipaksa kerja di sektor judi daring. Ia disekap, dipukuli dan akhirnya dijadikan target operasi ilegal. Setelah berhasil melarikan diri, ia masih hidup dalam ketakutan karena sindikat itu punya banyak cabang di negara lain dan mereka tahu di mana keluargamu tinggal. Kebanyakan korban awalnya hanya ingin hidup lebih baik ya, tapi ada juga yang jadi korban karena jeratan judi online. Mereka kecanduan, kalah besar, terlilit utang, lalu datanglah tawaran kerja untuk menebus utang itu. Nah, di sanalah permainan berubah menjadi petaka ya. Ini persis banget kayak Squid Game ya di dunia nyata nih. Dari pemain menjadi budak, dan jika kamu gagal membayar, mereka akan potong utangmu dengan memotong tubuhmu sebagai bayarannya tentunya ya. Nah, di balik ini semua ada sistem yang terorganisir rapi ya. Para korban dijebak oleh agen-agen perekrut ilegal. Tiket pesawat, visa, hingga dokumen kerja semuanya diatur sindikat. Setelah sampai di Kamboja, mereka dijual ke perusahaan judi online ya. Bukan kantor biasa, tapi gedung tertutup yang dijaga pria bersenjata. Para korban tak bisa kabur, tak bisa menelepon, bahkan paspor mereka itu ditahan ya. Jika mereka mencoba melawan, mereka akan dipukul, disetrum atau dioperasi hidup-hidup. Beberapa korban melaporkan bagaimana rekan mereka dibawa ke ruangan gelap bawah tanah. Di sana, tanpa anestesi yang cukup, organ mereka diambil satu persatu. Ginjal ini nih yang paling banyak dijual. Nah, tapi hati, bahkan kornea mata juga laku di pasar gelap. Ada satu kisah dari Jakarta, 122 orang Indonesia dikirim ke rumah sakit di Kamboja. Ginjal mereka diambil dan dijual ke berbagai negara termasuk China, India, Malaysia, dan Singapura. Operasi dilakukan oleh dokter ilegal yang bekerja sama dengan oknum petugas. Beberapa korban bahkan dipaksa menandatangani surat pernyataan donor, seolah-olah mereka tuh sedang melakukannya dengan sukarela ya. Ini banyak banget manipulasinya ya. Tak hanya Indonesia, ratusan korban dari Taiwan, China, Vietnam, bahkan dari Eropa Timur ikut menjadi korban jaringan ini. Mereka dijebak dengan lowongan kerja palsu, direkrut melalui media sosial, lalu dipaksa bekerja sebagai penipu online atau diperdagangkan tubuhnya. Para korban dikerahkan untuk melakukan penipuan daring, skema investasi palsu, hingga godaan romansa di aplikasi kencan. Semuanya dijalankan oleh perusahaan judi dan penipuan di Kamboja. Beberapa LSM dan pemerintah sudah mulai bertindak ya, tapi sindikat ini terlalu luas dan kejam. Banyak korban sulit dilacak karena nama mereka sudah diubah, identitas asli dihapus ya. Paspor dihancurkan, dan bagi yang selamat, luka itu akan dibawa seumur hidup. Baik luka di tubuh maupun luka di jiwa ya. Pastinya akan membekas banget di ingatan, gak akan lupa ya. Trauma lah gitu ibaratnya ya. Nah, ini selanjutnya nih ada Purnama Alam, 24 tahun dari Sukabumi ya. Adalah salah satu korban yang berhasil pulang hidup-hidup nih. Ia bekerja dalam tekanan hebat, sempat disiksa dan diancam. Tapi yang paling membekas baginya adalah rasa malu dan trauma. Kini ia hidup dengan bekas luka fisik dan mental. Ia pernah berkata, andai waktu bisa diputar, aku takkan pernah percaya pada iklan kerja di luar negeri nih. Nah, di dunia bawah tanah Kamboja, manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk hidup, tapi sebagai produk. Organ tubuhmu bisa lebih berharga daripada nyawamu, dan semua ini bisa bermula dari satu klik, satu aplikasi, satu game judi online. Jika kamu merasa hidupmu berat, ingat masih ada cara lain. Jangan biarkan dirimu jadi barang dagangan, karena sekali kamu masuk, pintunya mungkin tidak bisa lagi dibuka ya. Jadi sekali-kali jauhi judi online atau apapun itu ya. Seperti di channel ini banyak banget yang komen judi online, mungkin itu juga sindikat dari bagian marketing mereka ya, tapi kalian jangan tergiur, itu hanya tipu daya mereka, karena sebetulnya judi online itu tidak menguntungkan untuk kita, malah buat untung untuk mereka ya. Nah, itu dia. Jadi Giganers, sekali lagi saya ingatkan untuk jangan sekali-kali ikutan judi online atau bahkan ikut bekerja ke luar negeri yang ilegal gitu kan ya. Jadi harus melalui yang resmi-resmi aja. Ya, ini udah banyak buktinya ya, jangan sampai kalian jadi korban berikutnya. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan see you again.